Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asyila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil Islam wa harrama 'alaihim fihi siyam. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram. Wa as'aluhul hidayata wat taufiqa alal inqiyadihi lidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah usyikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' Darun Naim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dan dengan berkat taufik dan hidayahnya lah sehingga dapatlah di kesempatan pagi yang indah dan cerah ini kita bersama-sama duduk bersimpuh sambil melantunkan kalimat tasbih, takbir dan tahlil di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yang mana kita berharap mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita, baik yang sedang kita kerjakan ataupun yang telah kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan, baik yang fardu ataupun yang sunnah dan lain sebagainya, semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, yang berarti bahwa Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Namun tentunya kita berharap bahwa kebiasaan-kebiasaan baik, amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik, sikap dan sifat kita yang baik, tutur kata dan ucapan kita yang baik akan tetap kita jaga, akan tetap kita pelihara, akan tetap kita lestarikan sampai bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan tentunya kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan tujuan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan di atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua perasaan berhimpun dalam lubuk hati kita pada pagi hari ini. Di satu sisi kita merasa bersedih, kita merasa berduka karena telah ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu mulia. Di dalam hadis dikatakan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadhana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Qala zahabu Ramadan fa inna da'awati bihi mustajabatun was sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal adzaba madfu'un. Apabila memasuki akhir-akhir daripada bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu, maka menangislah 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan bahkan para malaikat karena musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, musibah apakah itu wahai Rasulullah? Sehingga 7 lapis langit menangis, 7 lapis bumi menangis, dan bahkan para malaikat menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahabu Ramadan. Musibah itu tidak lain adalah karena perginya bulan Ramadan, karena berakhirnya bulan Ramadan. Kenapa? Fa inna da'awati fihi mustajabatun. Karena di dalam bulan Ramadan itulah semua doa-doa kita, semua permohonan-permohonan kita, semua permintaan-permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqati maqbulatun, dan semua infak sedekah, santunan yang kita keluarkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lipat gandakan pahalanya. Wal hasanatu mudha'afatun, dan segala perbuatan-perbuatan baik, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal azaba madfu'un, dan semua azab dan siksa dihentikan di bulan Ramadan. Namun dengan berakhirnya bulan Ramadan, dengan perginya bulan Ramadan, dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka pergi pula lah semua keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Pergi berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun di sisi lain, kita merasa senang, kita merasa gembira, kita merasa bahagia. Kenapa? Karena ujian yang begitu berat tapi mulia, dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga hati kita. Maka dengan masuki 1 Syawal, berarti tugas yang begitu berat sudah dapat selesai kita laksanakan. Dan tentunya kita berharap bahwa puasa yang kita sudah lakukan semuanya diterima dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap akan mendapatkan pahala yang begitu besar, begitu yang sangat luar biasa, seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza shamu syahra ramadhana wa kharaju ila idihim yaqullahu ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu wa ibadil ladzina shamu sahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum ashhidu anni qad ghafartu lahum fayunadi munadin ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum qad buddilat sayyiatikum bil hasanat fayaqullahu ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lahum. Apabila orang-orang beriman telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian pada tanggal 1 Syawal mereka keluar dari rumah mereka masing-masing untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikatku, tiap-tiap orang yang bekerja, tiap-tiap orang yang berusaha pasti menginginkan hasil daripada yang sudah mereka kerjakan. Mereka menginginkan hasil dari apa yang mereka sudah usahakan. Dan begitu pun tentunya hamba-hambaku yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia keluar dari rumah mereka masing-masing untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yang tentunya mereka pun mengharapkan hasil daripada apa yang sudah mereka kerjakan, hasil dari apa yang mereka sudah laksanakan. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikatu, ashhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka. Fayunadi munadin, maka terdengarlah suara seruan, ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum. Wahai umat Nabi Muhammad, kembalilah kalian setelah kalian melaksanakan sholat Idul Fitri. Qad buddilat sayyiatikum bil hasanat. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengganti, telah menukar, telah menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan mereka, segala maksiat yang sudah mereka, dengan berbagai macam hasanat, dengan bermacam-macam kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian telah berpuasa karena aku, dan kalian juga telah berbuka karena aku, maka oleh karena itu bangkitlah kalian. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu pantas dan wajar kalau pada hari ini tanggal 1 Syawal kita mengucapkan minal aidin al-faidin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segala dosa-dosa dan kesalahan kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dosa-dosa dan kesalahan kita kepada sesama manusia. Yang pertama, dosa kita kepada ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita di antara dua pilihan hidup atau mati, merawat kita dengan penuh pengorbanan. Kadang-kadang mereka rela sakit asalkan anaknya sehat. Mereka rela menderita asalkan anaknya bahagia. Mereka rela sengsara asalkan anaknya bahagia. Namun kadang-kadang setelah kita jadi orang, setelah kita berhasil, begitu mudahnya kita melupakan jasa-jasa daripada ibu kita. Begitu mudahnya kita melupakan pengorbanan daripada ibu kita. Yang sangat memprihatinkan, kadang-kadang ada seorang anak yang kebetulan ibunya tinggal bersama dia,
lalu ibunya diperlakukan seperti pengasuh atau rumah tangga, seperti ART atau seperti pembantu rumah tangga. Sungguh tega seorang anak memperlakukan seorang ibu seperti pembantu dalam rumah tangga di rumah anaknya sendiri. Ini tentunya seorang anak tidak mempunyai perasaan. Bagaimana cara bisa membalas budi kepada ibunya? Oleh karena itu mari, kalau tahun-tahun kemarin kita memperlakukan ibu kita seperti yang sedemikian, mari kita hormati ibu kita. Kita dudukkan mereka di tempat yang terhormat sehormat-hormatnya. Jangan kita sakiti mereka dengan ucapan kita, apalagi dengan perbuatan kita. Begitupun dengan ayah kita yang sudah berkorban mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang sore, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek. Yang mereka pikirkan tidak lain adalah bagaimana bisa membahagiakan anak-anaknya, bagaimana bisa agar bisa anaknya mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya, bagaimana agar anak-anaknya nanti masa dewasanya mendapatkan suatu hal yang layak atau yang terbaik. Namun kadang-kadang lupa kacang akan kulitnya. Setelah kita berhasil, setelah kita jadi orang, kita rela melihat ayah kita membawa barang-barang di tengah siang hari, di terik panas matahari, membawa dagangan, memikul barang, sementara kita naik mobil mewah. Pantaskah hal yang demikian kita perlakukan kepada ayah kita? Kita perlakukan kepada orang tua kita yang sudah begitu banyak jasanya. Nah, oleh karena itu marilah, kalau pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita kurang memperhatikan ayah kita, kita kurang memperhatikan ibu dan ayah kita, mulai tahun ini mari kita dudukkan mereka ke tempat yang sehormat-hormatnya. Kalau mungkin ayah kita suruh saja untuk beristirahat, untuk banyak-banyak beribadah, sudah tidak usah lagi berusaha, karena sudah ada anaknya yang sudah berhasil, sudah anak yang bisa memberikan kehidupan. Biarkan orang tua kita di masa tuanya, mereka menikmati kehidupan tuanya dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan saudara kandung kita, semacam skill kita hidup bersama, senang susah bersama, saling tolong membantu, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Namun kadang-kadang setelah kita dewasa, setelah kita berhasil, begitu mudahnya kita melupakan saudara kandung kita. Bahkan kadang-kadang kita lebih rela membantu orang lain ketimbang saudara kandung kita sendiri. Kita lebih rela menolong orang lain, sedangkan saudara kandung kita sangat membantu, sangat membutuhkan pertolongan kita. Padahal ajaran Islam mengajarkan bahwa kalau kalian ingin membantu, awali dari sanak famili terdekat dahulu, baru kita bantu orang lain. Kadang-kadang kita yang sebaliknya, orang lain kita bantu, orang lain kita tolong, orang lain kita perhatikan, tapi justru saudara kandung kita sangat membutuhkan bantuan kita, sangat membutuhkan pertolongan kita, lalu kita abaikan begitu saja. Nah, oleh karena itu mari mulai tahun ini kita rubah sikap dan sifat kita. Kalau masa-masa lalu kita kurang begitu peduli dengan saudara kandung kita, kita kurang begitu memperhatikan apakah saudara kandung kita mendapatkan kehidupan yang layak ataukah masih kekurangan. Kalau memang kita mampu, kita tolong, kita bantu agar kita bisa saling
dapat menikmati kehidupan ini bersama-sama lagi. Dan begitu pun tentunya dengan kita sama muslim, mari kita saling maaf memaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan alamin alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirukum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.